Indonesia ini harus normalisasi dengan Israel agar bisa menjadi mediator antara Israel dan Palestina. Ini bullshit. Shalom dari Tanah Perjanjian, Pak Prabowo. Kami rakyat Indonesia mempunyai harapan besar bahwa Pak Prabowo bisa membawa Indonesia menjadi negara yang lebih moderat, yang antisemit dan rasis terhadap bangsa Yahudi, tetapi dapat lebih memanusiakan lagi bangsa Yahudi. Bless President Prabowo. Amen. And bless all the people of Indonesia and open his eyes to bring success. The country of Indonesia will be strong under the leadership of President elected Prabowo. Kalian tahu gak ayat-ayat di kitab Talmudnya orang Yahudi seperti apa? Bukan karena kita rasis sama orang Yahudinya, bukan, tapi ajaran Yahudi ini memang ajaran yang rasis sekali. Kita lihat di Palestina, tidak hanya umat Islam, umat Kristiani pun itu dihinakan, diludahi oleh orang Yahudi. Maka saya bertanya-tanya, orang-orang Indonesia yang masih menjilat-jilat ya Israel ini tujuannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman, bagaimana saumnya, bagaimana puasanya? Semoga Allah Ta'ala berikan kita kekuatan untuk menjalani hari-hari kita di bulan Ramadan ini. Dan ya teman-teman, kalau antum merasakan lapar, haus ya, di hari pertama kedua ini jauh dibandingkan dengan saudara kita di Gaza yang mereka berhari-hari tidak makan, tidak minum. Kalau puasa kita baru dimulai 2 hari ini, puasa mereka sudah dimulai sejak 5 bulan yang lalu. Teman-teman, saya ingin ingatkan bahwa sampai hari ini genosida di Gaza belum selesai. Sampai detik ini sudah hampir 31.000, sudah lebih bahkan ya, 31.000 lebih terbunuh. Tapi kemarin saya lihat di catatan atau berita dari Al Jazeera sudah 110.000 yang terbunuh, terluka dan hilang di Gaza akibat serangan brutal Israel ke Gaza. Nah teman-teman, di tengah maraknya atau di tengah sunyinya pemberitaan tentang Palestina beberapa hari terakhir ini ya, semakin sepi pemberitaan tentang Gaza. Kemarin saya melihat Al Jazeera membuat sebuah info video di akun Instagramnya, sebuah laporan judulnya Tufan Al-Aqsa menggagalkan kesepakatan normalisasi yang sangat bersejarah. Saya baca di dalamnya itu intinya saya akan sampaikan ya, bahwa Al Jazeera ini mengutip sebuah artikel yang ditulis di Jewish Insider. Saya juga sudah baca Jewish Insider ini, ditulis oleh Lahav Harkov. Ini namanya nama-nama Yahudi nih, Lahav Harkov ini ya. Saya ingin menyingkat aja deh bahwa ternyata memang menurut artikel dari Jewish Insider ini adalah media Israel yang pusatnya ada di Amerika. Dia mengatakan memang beberapa bulan terakhir ini sudah ada usaha untuk menormalisasi antara Indonesia dan Israel. Meskipun ya alhamdulillah pihak istana telah menyangkal hal ini bahwa tidak ada normalisasi. Memang di sini disebut ada sebuah nama, Andi Wijayanto, merupakan seorang konsultan atau penasihat presiden. Ya dikatakan dalam artikel Jewish Insider ini bahwa Andi Wijayanto telah beberapa kali bertemu dengan pejabat tinggi Israel untuk membahas normalisasi, dan itu sudah hampir terjadi. Bahkan rencananya bulan Oktober ini, ya bukan ini ya, bulan Oktober tahun lalu 2023, itu memang sudah ada benar-benar sudah sangat dekat sekali kesepakatan itu tercapai antara pihak Israel dengan pihak Andi Wijayanto ini, yang mana dia seorang penasihat Presiden Jokowi. Tapi ya dibantah oleh istana bahwa Andi Wijayanto tidak mewakili kami dan kami tidak mengetahui. Allah alam. Nah teman-teman, oke lah, kita anggap ini selesai. Akhirnya Tufan Al-Aqsa, serangan para pejuang Gaza 7 Oktober ke Israel ini akhirnya menghentikan berbagai usaha normalisasi antara Indonesia dan Israel. Alhamdulillah, ini ada sisi baiknya. Namun kemarin saya juga melihat ada sebuah postingan di Instagram. Kalian ini postingannya kita lihat ya. Seorang wanita Indonesia, dia dengan ya tanpa rasa malu, dia meminta Pak Prabowo untuk membuka hubungan Israel. Saya akan buka di sini ya.
Shalom dari Tanah Perjanjian, Pak Prabowo. Kami rakyat Indonesia mempunyai harapan besar bahwa Pak Prabowo bisa membawa Indonesia menjadi negara yang lebih moderat, tidak lagi menjadi negara ultra kanan yang antisemit dan rasis terhadap bangsa Yahudi, tetapi dapat lebih memanusiakan lagi bangsa Yahudi dan ke depan bisa mempunyai kerjasama dengan Israel. And bless President Prabowo. Amen. And bless all the people of Indonesia. And bless him and bring Prabowo, open his eyes to guide the people in the ways of God. And open his eyes to bring success and prosperity to the whole country of Indonesia and unite the country. A country of Indonesia will be strong under the leadership of President elected Prabowo. Permintaannya sangat jelas sekali. Ya, dari Palestina dia bilang kami meminta Prabowo membuka kerjasama dengan Israel. Ini pengkhianatan terang-terangan ini. Misi konstitusi Indonesia yang jelas-jelas menolak negara penjajah itu. Dan dia bilang agar Indonesia lebih moderat dan tidak rasis terhadap Yahudi. Yang rasis siapa? Kalian tahu gak ayat-ayat di kitab Talmudnya orang Yahudi seperti apa? Ada alasan kenapa sampai hari ini Indonesia tidak mensahkan atau tidak merestui adanya agama Yahudi di Indonesia. Bukan karena kita rasis sama orang Yahudinya, bukan, tapi ajaran Yahudi ini memang ajaran yang rasis sekali. Kita lihat di Palestina, tidak hanya umat Islam, umat Kristiani pun itu dihinakan, diludahi oleh orang-orang Yahudi. Maka saya bertanya-tanya orang-orang Indonesia yang masih menjilat-jilat ya Israel ini tujuannya apa? Mungkin mereka sudah dicekoki makanan-makanan haram setiap hari ya, dan uang-uang haram agar mereka mau menjadi anjing-anjing penggonggong Yahudi di Indonesia. Teman-teman, kalian boleh cek ya di internet, ini ada beberapa ayat-ayat di kitab Talmud. Kitab Talmud itu kitab Yahudi. Jadi bukan Taurat. Taurat ini tidak diturunkan kepada Yahudi. Taurat diturunkan kepada umat Islam di masa Nabi Musa alaihissalam. Nah, kitab Talmud ini adalah sekarang kitab yang dijadikan rujukan oleh orang Yahudi yang sudah diubah dari isi aslinya, yaitu kitab Taurat. Saya ingin menjelaskan kepada kalian semua, dan kalian harus wajib share video ini biar semua dunia tahu, agar orang-orang Indonesia ini tahu bahwa kita bukan yang ingin rasis, tapi memang Yahudi ini rasis. Ayat-ayatnya apa yang dikatakan oleh Yahudi? Contoh nih, dalam Sanhedrin ayat 57a, di sini dikatakan bahwa orang Yahudi boleh merampok atau membunuh orang non-Yahudi. Begini bunyi ayatnya: jika seorang Yahudi membunuh seorang cutea atau kafir, tidak ada hukuman mati. Apa yang sudah dicuri oleh seorang Yahudi boleh dimilikinya. Kemudian dalam Baba Kama 37b, kaum kafir ada di luar perlindungan hukum kepada uang mereka, dan Tuhan membukakan uang mereka kepada Bani Israel. Kemudian dalam Baba Kama lagi 113a, orang Yahudi diperbolehkan berdusta untuk menipu orang kafir. Orang kafir ini maksudnya orang selain Yahudi ya. Jadi orang Islam, orang Kristiani, orang Hindu, orang Buddha, sebutnya orang kafir, dan mereka boleh membohongi kita semua. Ya, dan tadi dikatakan bahwa di luar perlindungan hukum, artinya Yahudi ini kebal hukum. Dan juga dikatakan tadi bahwa orang-orang kafir ini, ya, orang-orang Yahudi ini boleh membunuh orang kafir, boleh. Artinya dengan tegas sekali dikatakan bahwa kalau seperti itu, ya bagaimana mereka bisa tinggal di antara kita, gitu ya. Oke. Kemudian dalam Yabemot 98a dikatakan semua anak keturunan orang kafir tergolong sama dengan binatang. Jadi kalau mereka agama Yahudi itu disahkan di Indonesia, dia akan merasa, oh kalau saya paling tinggi spesiesnya, bukan spesiesnya ya, derajatnya selain kami binatang. Nah, kemudian juga dalam Abodah Zarah 36b, anak perempuan orang kafir, maksudnya selain non-Yahudi, sama dengan nidah atau najis sejak lahir. Nah, kemudian juga dalam Abodah Zarah 222a 22b dikatakan bahwa orang kafir non-Yahudi lebih senang berhubungan seks dengan lembu. Ini rasis sekali, teman-teman. Rasis sekali. Ya gitulah. Misalnya ada juga di Yabemot 63a, menjadi petani adalah pekerjaan yang paling hina. Bagi orang Yahudi, petani itu bukan sebuah pekerjaan, tapi pekerjaan yang paling hina. Kemudian dalam Sanhedrin 55b ini lebih ngeri lagi nih. Seorang Yahudi boleh mengawini anak perempuan berumur 3 tahun, persisnya 3 tahun 1 hari. Bahkan dalam Ketubot 11b
Bila mana seorang dewasa bersetubuh dengan seorang anak perempuan tidak ada dosanya. Kayak kalian bayangin deh teman-teman. Ya. Agama sekotor ini, sesesat ini, segila ini ingin disahkan di Indonesia. Itu permintaan seorang perempuan ini. Coba antum kalian tracking deh siapa perempuan ini. Saya juga malas trackingnya, nggak ada waktu. Artinya apa? Jangan lengah teman-teman. Di tengah kelengahan kita, di tengah bungkamnya kita, semakin loyonya kita dalam membahas Palestina, ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang mengaku silent majority, ngakunya gitu kan, orang-orang yang memang selama ini memiliki misi terselubung. Mereka mungkin mengaku warga Indonesia, KTP Indonesia, tapi misi mereka adalah bagaimana Israel ini bisa berhubungan dengan Indonesia, kemudian Yahudi bisa disahkan di Indonesia. Yang jelas-jelas ini telah merusak impian founding father kita, Soekarno, Hatta, dan sebagainya. Yang jelas-jelas kita ini menolak terhadap penjajahan. Ya, dan orang-orang ini kalau sudah bicara Palestina menggonggong paling keras seolah-olah Palestina adalah teroris. Dia menutup mata tentang ayat-ayat Talmud, atau mungkin mereka tidak bisa baca atau gimana ya. Maka kalau kita tidak bersuara, mereka yang bersuara. Dan di sini saya juga minta kepada siapapun itu calon presiden kita mendatang, Pak Prabowo kah, Anies Baswedan kah, Pak Ganjar kah, hati-hati dalam mengambil keputusan. Ya, ingat, normalisasi ini bukan opsi buat kita. Selama ini kalau ada orang-orang yang masih menggoreng narasi Indonesia ini harus normalisasi dengan Israel agar bisa menjadi mediator antara Israel dan Palestina, ini bullshit. Ini omong kosong. Ini adalah juga janji-janji suci yang digaungkan oleh negara-negara Arab sana tuh, Timur Tengah, yang mengatakan kami harus memiliki hubungan dengan Israel agar bisa menjadi penengah. Tapi yang nggak ada malah tidak jadi penengah, mereka malah ikut menyerang Gaza. Mereka bahkan yang semakin mesra dengan Israel dan termakan oleh halusinasi mereka yang mengatakan bahwa ini misi suci. Enggak, Indonesia pun sama. Indonesia kalau terima normalisasi dengan Israel sudah, ya nggak akan, yang ada malah akan semakin jauh dengan Palestina, semakin sensi dengan Palestina, semakin tendensius dengan Gaza. Itu yang sudah terjadi, itu yang kita lihat yang terjadi di Timur Tengah hari ini. Ya, maka dari itu Israel juga dalam Jewish Insider tadi itu dia sangat terpukul dengan adanya serangan 7 Oktober ini dari Gaza. Ini membuat harapan mereka untuk membuka hubungan damai dengan Indonesia, negara kekuatan Muslim terbesar di dunia, ini pupus. Dan itu sebuah hal yang positif bagi kita. Maka warga Gaza secara tidak langsung mereka sudah berhasil menggagalkan usaha normalisasi diplomatik antara Indonesia dan Israel. Kita berterima kasih kepada Gaza untuk hal ini. Ya, maka sekarang tugas kita adalah memaintain, ya, kita merawat hubungan ini, merawat agar konsistensi dan komitmen kita terhadap Palestina ini tidak pupus dengan adanya rencana untuk normalisasi dengan Israel. Kita rawat ini. Caranya bagaimana? Kita suarakan terus. Suarakan. Kita buat hashtag gitu loh. Ya, hashtag bahwa Indonesia bersama Palestina, Indonesia with Palestine forever, selamanya. Sekali lagi teman-teman, kalau kita lemah, kalau kita lengah, bisa jadi ini akan mencuat nanti di agenda-agenda pemerintah selanjutnya. Maka jangan berhenti, gaungkan terus, sadarkan terus orang-orang sekitar kita bahayanya. Ya, orang-orang Yahudi dengan Talmud, kalian saya cek deh ayat-ayat rasis Talmud di Google ya, itu banyak sekali. Dan atau kalian juga mau nyari langsung di kitabnya pasti ada itu ketemu, karena ini semua termaktub dalam kitab-kitab mereka. Itu nggak bisa dimanipulatif lagi ya, memang seperti itu isinya gitu kan. Konten-konten kitab Talmud ini konten-konten kotor ya, banyak vulgarnya, pornografinya, dan juga pembunuhannya tuh ngeri banget gitu loh. Rasismenya tinggi sekali. Ya itu teman-teman, kurang lebih. Terus jangan lupa dukung terus perjuangan Palestina. Jangan berhenti sampai sini. Suara kita harus terus berisik ya, untuk menyuarakan Palestina. Dan bagi teman-teman di bulan Ramadan ini juga mau ikut berbagi untuk Palestina, alhamdulillah nih, sampai hari ini, sampai detik ini, tim kami di Gaza terus bergerak di bulan Maret ini ya, terus bergerak membagikan bantuan-bantuan. Dan insya Allah ya, kita masih terus membuka donasi atau hadiah untuk Palestina. Bagi teman-teman silakan, kalau ada yang mau ikut berpartisipasi,
bisa transfer hadiah terbaik kita di bulan terbaik ini, bulan Ramadan, ke Gaza, ke Palestina melalui lembaga INH di akun rekening bank kemanusiaan kita di BSI di angka 7120520 355 atau di BCA 4063011137 atas nama International Networking for Humanitarian. Teman-teman, ya, kalau kita merasa suara-suara kita tidak cukup untuk membantu Palestina, maka kita kirimkan harta terbaik kita. Jihad bil amwal, jihad dengan harta. Kalau kita katakan jihad dengan harta, artinya sungguh-sungguh harta yang kita berikan adalah harta sungguh-sungguh, harta yang serius, bukan yang setengah-setengah. Demikian teman-teman, konten kali ini semoga bermanfaat. Indonesia akan terus bersama Palestina dan Indonesia menolak tegas normalisasi dengan Israel apapun alasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today is Thursday, the 7th of March 2024. Here from the deprived northern Gaza area. Donation from the INH, International Networking for Humanitarian. These hot meals are being cooked. These meals will be handed and distributed to those people who fled their houses as a result of the ongoing atrocities on the Gaza Strip. They lost everything. They lost their houses. They lost their clothing. People here are in bad need for food, in bad need for everything. We would like to thank the INH. INH has major projects here in Gaza, major relief projects, and among them the feeding projects as